Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anang Fauzi, dengan NIM 1917405 di kelas 5 PKMI C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang praktik keterampilan berbahasa menyimak. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apakah kalian tahu apa itu keterampilan menyimak? Keterampilan di sini itu merupakan kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, dan kreativitas dalam mengerjakan suatu pekerjaan dan mengubah ataupun membuat sesuatu yang bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Lalu menyimak itu di sini suatu proses atau kegiatan mendengarkan lambang, lalu dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh suatu informasi, menangkap isi atau sebuah pesan, serta memahami komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran. Lalu tujuan dari menyimak itu sendiri ialah yang pertama, mengingat rincian-rincian yang penting secara tepat untuk mengenai ilmu pengetahuan yang khusus. Lalu yang kedua itu mengingat urutan-urutan yang sederhana. Selanjutnya untuk mengikuti pengarahan-pengarahan yang lisan, memparafrase suatu pesan lisan sebagai suatu pemahaman melalui penerjemahan itu tersebut. Lalu ada memahami makna denotatif dan konotatif kata. Dan selanjutnya mengikuti suatu urutan dalam pengembangan plot, pengembangan watak atau pelaku cerita, dan argumentasi pembicara. Selanjutnya itu tahap-tahap menyimak. Tahap-tahap menyimak yang pertama itu menyimak dengan perhatian dangkal, menyimak dengan berkala, bertahap-tahap maksudnya. Terus setengah menyimak serapan tersebut. Lalu ada menyimak dengan sebentar saja, menyimak asosiatif, menyimak dengan reaksi berkala, menyimak secara seksama, menyimak secara aktif. Contoh-contoh menyimak itu ada beberapa contohnya. Contohnya seperti ini. Ya, contoh menyimak dengan fokus itu contohnya seperti ini: bersikap tenang dan tidak menghiraukan hal lain kecuali materi yang sedang dijelaskan. Contohnya seperti ini. Nah, itu contoh menyimak dengan fokus. Lalu ada contoh menyimak dengan tidur. Contohnya seperti ini: mendengarkan dengan mata yang tertutup namun mendengarkan dengan seksama. Nah, itu. Lalu yang terakhir itu ada menyimak dengan cerita terhadap teman di sebelah kita dengan contoh seperti ini. Walaupun dengan bercerita dengan teman, namun orang tersebut itu maksud apa yang disimak dari materi tersebut. Itu contoh yang sangat bagus. Baik, selanjutnya ada proses menyimak. Proses menyimak itu ada 5. Yang pertama itu tahap mendengar.
mendengarkan dengan seksama melalui telinga kanan dan telinga kiri, tidak masuk dari telinga kanan lalu dari telinga kiri keluar, bukan seperti itu. Lalu yang kedua ada tahap memahami dengan benar. Yang tiga itu tahap menginterpretasi, yang keempat ada tahap mengevaluasi, mencari yang benar dan membuang yang salah. Lalu yang kelima ada tahap menanggapi dengan saling bertanya dan menjawab, tanya jawab antara guru atau dari murid tersebut. Untuk materi dari saya mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan video yang biasa ini. Terima kasih dari saya, Muhammad Anang Fauzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.